Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Wihendro. Perkenalkan saya Steven dari kelas LL01 dengan NIM 24019600196. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas persoalan yang ada di soal nomor 5, yaitu mengenai concurrency problem. Berdasarkan soal, saya menyimpulkan bahwa permasalahan yang dialami transaksi ini adalah tentang inconsistent analysis problem. Nah, untuk memperbaiki inconsistent analysis problem ini akan digunakan teknik 2PL atau Two Phase Locking Protocol untuk memperbaiki nilai bal X, bal Y, dan juga sumnya. Nah, langsung saja kita mulai. Di step pertama itu kita mulai transaksi untuk T2 itu dengan begin transaction dengan value awal untuk bal X, bal Y, dan sumnya adalah 150 untuk bal X, 50 untuk bal Y, dan sum masih belum kita definisikan, maka kita berikan strip terlebih dahulu. Lalu masuki ke step keduanya, kita set nilai sum di T2 sama dengan 0 dan kita mulai transaksi juga di T3 dengan bikin transaction, maka di sini kita sudah dapatkan nilai baru untuk sum yaitu 0. Lalu di T3-nya kita melakukan write lock untuk bal X dan di T1 dan T2-nya masih dikosongkan. Lalu masuki T4, kita akan mulai bikin transaction untuk T1, read lock bal X untuk T2, dan read bal X untuk T3. Lalu di step kelima kita akan write lock untuk bal Y dan ada wait untuk T2. Mengapa wait? Dikarenakan di step ketiga untuk transaction ketiga kita sudah melakukan write lock untuk nilai bal X-nya. Makanya di step 4 untuk T2 ini hanya bisa read lock karena untuk melakukan proses penambahan dan lain-lain itu kita harus meng-unlock si bal X di T3 terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan proses itu di T2. Makanya di step kelima ini kita memberikan wait untuk menunggu dulu sampai proses unlock di T3 terlaksanakan. Nah, maka di sini ada update juga untuk nilai bal X, yaitu bal X sama dengan bal X plus 50. Lalu untuk di T6-nya kita read nilai bal Y dan masih wait juga untuk di T2-nya, dan di T3-nya kita akan write nilai bal X. Maka nanti ada perubahan dari 150 ditambah 50 menjadi 200. Lalu untuk di step 7 ada update nilai juga untuk bal Y, itu bal Y sama dengan bal Y minus 20, dan masih wait juga untuk di T2 dan di T3-nya sudah di commit atau unlock untuk nilai bal X. Kemudian masuki step 8 ada write bal Y dan juga read bal X. Nah, kita sudah bisa melakukan proses ini karena sebelumnya di step ke-7 untuk transaction ketiga kita sudah unlock nilai bal X yang sebelumnya di lock. Ke sini ada update nilai lagi, yaitu bal Y menjadi 30 dikarenakan yang tadi ada pengurangan 20 di step ke-7. Lalu masukin di step 9 kita unlock juga untuk bal Y-nya. Yang tadi sebelumnya di step 5 untuk transaksi 1 ada write lock bal Y, dan di sini sum-nya kita tambahkan dengan nilai bal X, yaitu sum sama dengan sum plus bal X menjadi 200 ya, 0 ditambah 200. Masuki T10 kita akan read lock untuk bal Y. Kemudian lanjut lagi di T11 kita akan read nilai bal Y-nya, yaitu tadi 30 ya. Terus kemudian di step ke-12-nya ada update lagi pada nilai sum, di mana nilai sum sama dengan sum plus bal Y, yaitu 200 plus 30. Maka ada update nilai lagi menjadi 230. Lalu di step terakhir ke-13 kita akan unlock juga, karena setiap ada write lock maka ada juga unlock-nya. Setelah kita selesai commit atau unlock, maka didapatkan nilai bal X, bal Y, dan sum yang baru, yaitu bal X nilainya 200 dan bal Y nilainya 30, dan nilai sum dan nilai untuk sum adalah sebesar 230. Nah, selain dari 2PL atau Two Phase Locking Protocol yang saya jelaskan ini, masih ada beberapa cara lain yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan permasalahan tentang concurrency problem. Itu diantara lain ada
Ada timestamp ordering protocol, yaitu sebuah tag yang dapat dilampirkan ke transaksi atau item data apapun yang menunjukkan waktu tertentu, di mana transaksi dan item data itu telah digunakan dengan cara apapun. Lalu yang selanjutnya ada validation concurrency control. Itu sebuah pendekatan optimis yang didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar operasi yang ada pada database itu tidak bertentangan. Terus tiap transaksinya yang bergerak melalui 2 atau 3 fase menggunakan pendekatan optimis ini disebut sebagai membaca atau read, kemudian validasi atau validation, dan yang terakhirnya adalah menulis atau write. Nah, sekian presentasi yang bisa saya jelaskan atau sampaikan untuk soal nomor 5 ini. Saya meminta maaf apabila di saat menyampaikan presentasi terdapat kesalahan-kesalahan yang saya buat dan ketidaksempurnaan. Kemudian terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.